Penyajian data kelompok dalam tabel. Pada penyajian data kelompok dalam tabel, frekuensi data akan kita tentukan berdasarkan kelompok data yang telah ditentukan. Jadi kalau datanya tunggal tadi kan frekuensinya kita tentukan berdasarkan data tertentu saja, 66 saja, 77 saja. Kalau pada data kelompok, frekuensi akan ditentukan berdasarkan kelompok tertentu. Misalkan dari 6 sampai 8. Nah, ada berapa angka atau berapa data yang muncul mulai data 6 sampai 8. Nah, di sini perhatikan saya mempunyai nilai dari 80 siswa. Nah, data ini saya ambil dari LKS di halaman 9. Nah, datanya seperti itu, ada 80 data, lumayan banyak. Nah, data ini karena datanya lumayan banyak, kita nggak mungkin menuliskannya satu persatu dalam tabel data tunggal, maka kita kelompokkan datanya atau nilai-nilainya dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompokkannya nggak sembarangan, nggak suka-suka kamu ya. Jadi ada caranya mengelompokkan atau membuat kelompok data seperti ini. Nah, caranya perhatikan dulu nilai maksimum dan minimum. Nah, ini maksimumnya di 89 ya, kalian bisa perhatikan nanti satu persatu. Nilai maksimumnya di 89, ini lingkarannya kurang bergeser ke kiri sedikit. Dan nilai minimumnya 34. Jadi langkah pertama, perhatikan maksimum dan minimumnya dulu. Ini maksimum 98 kok 89, mohon maaf ya keliru, 98, terus minimumnya 34. Nah, kita langkah pertama, kita tentukan dulu jangkauannya. Jangkauan maksimum dikurangi minimum, kemudian kita tentukan banyak kelas. Ini banyak kelas. Banyak kelas ditentukan dengan rumus ini, K sama dengan 1 ditambah 3 log N. Apa sih itu log? Log itu sudah dipelajari dulu ya di kelas 10. Kalau kalian lupa bisa cek saja di buku kelas 10. Nah, ini nanti log akan kita gunakan untuk menentukan banyak kelas. Caranya dengan rumus ini 1 ditambah 3 log N. N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya data. Nah, kembali ke sini ya. Ini data ini sebanyak 80. Jadi 80 ini menjadi N-nya. Kita hitung K-nya. K akan sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, bagaimana menghitung 1 ditambah 3,3 log 80? 3,3 log 80 itu artinya 3,3 dikali log 80. Nah, berapakah nilai log 80? Ini log 80. Kalian bisa menghitungnya dengan kalkulator. Sebentar saya tunjukkan kalau kita hitung dengan kalkulator. Begini ya, saya tunjukkan bagaimana menghitung log 80 menggunakan kalkulator. Pastikan kalkulator kalian punya tombol log. Nah, ini log dari 80. Tutup kurung sama dengan. Nah, ini hasilnya 1,9030899. Nah, ini. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi tadi log 80 itu sama dengan 1,903089999. Nah, sehingga kita bulatkan menjadi ini 1,9031. Nah, 1,9031 kita kali 3,3 hasilnya 6,2802. Kemudian kita tambah 1, kita peroleh hasil ini. Jadi K-nya 7,2802. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan K-nya 7 atau K-nya 8, terserah kalian. Nah, di sini saya pilih K-nya 7. Ini K7. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas dihitung dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, jangkauannya tadi di sini 64.
64 kita pakai di sini, dibagi banyak kelas, ini 7. 64 dibagi 7 diperoleh hasil 9,14. Nah, sehingga kalian bisa menggunakan panjang kelasnya 9 atau 10. Nah, di sini saya pilih panjang kelasnya 10. Nah, sehingga kita bisa menyusun tabel dari data ini dalam bentuk kelompok. Nah, kita tentukan nilainya. Ingat ya, tadi ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sediakan 7 baris. Ini cukup ya untuk 7 baris. Kemudian nilai minimumnya tadi 34, maksimumnya 98, dengan dilihat ya, panjang kelasnya 10. Nah, jadi kita akan membuat nilai dengan panjang kelas 10 karena di sini 34. Kita boleh memulai nilai ini dari 34 atau nilai di bawahnya 34. Di sini saya mulai dari 31. Mulainya bagaimana sih Bu? Harus 34? Harus nilai minimumnya kah atau tidak? Sebetulnya tidak, memulainya tidak harus nilai minimum, boleh sembarang. Yang tidak boleh itu memulai nilai di sini itu melebihi minimum. Jadi kalau minimumnya 34, kalian tidak boleh mulai di sini 35 dan seterusnya, harus di bawahnya. Nah, nanti pastikan datanya itu ngepas di bawah sini, itu 98 akan termasuk. Jadi nanti di sini tidak harus sampai 98, tidak harus. Nanti bisa sampai nilai yang lebih dari 98. Nah, di sini kita mulai ya. Saya memulainya dari 31 karena lebar kelasnya 10, berarti karena panjang kelasnya 10, berarti kita hitungnya 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi 31 sampai 40 pas ada 10 bilangan. Jadi kalau panjang kelasnya 10, pastikan dari 31 sampai berikutnya itu ada 10 angka. Nah, supaya pas 10 angka di sini harus sampai 40. Berapakah frekuensi dari kelas 31 sampai 40? Dari data ini kita urutkan, kita lihat mana yang masuk kelompok 31 sampai 40. Kita cek satu persatu. Nah, di sini ada 37. Ada lagi kah? Ada 34. Sepertinya tidak ada lagi, sehingga diperoleh frekuensi dari kelompok 31 sampai 40 adalah 2. Kemudian kelas berikutnya 41 sampai 50. Jadi kan di sini 31 sampai 40 ya. Berikutnya setelah 40 berarti 41. Panjang kelasnya tadi 10, jadi 41 harus sampai 50. Kita cari dalam kelompok data ini yang termasuk kelompok 41 sampai 50. Yang pertama 48, ini saya coret kuning ya, 48, kemudian 47, kemudian 50, ini kurang ke kiri sedikit ya coretannya, 50, kemudian 42, kemudian sudah, sehingga frekuensinya ada 4. Kelas berikutnya 51 sampai 60, kita cek. Ini ada 55, kemudian ada 60, kemudian 70, selanjutnya 59, selanjutnya lagi ada 59 lagi. Jadi frekuensinya ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelas berikutnya 61 sampai 70, kita cek. Ini kurang bergeser ya, harusnya di sini 69. 69 itu masuk kelompok sini 61 sampai 70. Kemudian 69 lagi. Kemudian 70. Kemudian 67 di sini kurang bergeser ke kiri sedikit ya nyoreknya.
kemudian 64, ini juga kurang bergeser ke kiri sedikit, terus 70, nah ini kurang bergeser ke kiri sedikit lagi. Selanjutnya ada 66, aduh nyoretnya kurang bergeser ke kiri sedikit, kemudian 69, kemudian 70, terus 62, 66 di sini, kemudian 62, kemudian 62 lagi, kemudian 65, kemudian 69, kemudian 65. Jadi totalnya ada 15. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kelompok 71 sampai 80 frekuensinya 24, 81 sampai 90 frekuensinya 21, 91 sampai 100 frekuensinya 9. Jadi jumlah datanya pas sebanyak 80. Bisa kalian jumlahkan ya. 2 tambah 4 6, 6 tambah 5 11, 11 tambah 15 26, 26 tambah 24 itu 50, 50 tambah 21 itu 71, 71 tambah 9 80. Jadi pas 80. Semoga kalian paham dengan materi yang tadi. Selanjutnya kita akan belajar beberapa istilah yang kita gunakan pada tabel data kelompok. Nah, ini saya ambil tabel data kelompok yang kita buat di slide sebelumnya. Nah, yang pertama, istilah pertama adalah kelas. Nah, ini 31 sampai 40. Ini merupakan kelas interval. Kelas interval adalah kelompok data. Nah, di sini terdapat 7 kelas interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 31 sampai 40 kita sebut kelas pertama, 41 sampai 50 kelas kedua, 51 sampai 60 kelas ketiga, 61 sampai 70 kelas keempat, begitu seterusnya. Istilah berikutnya ini 41. 41 itu yang kita sebut dengan batas bawah. Nah, batas bawah adalah milik dari suatu kelas interval. Jadi saya punya kelas interval 41 sampai 50. Maka batas bawah adalah 41. Batas bawah merupakan nilai ujung yang membatasi kelas. Sehingga kelas pertama di sini 31 sampai 40 batas bawahnya adalah 31. Kelas ketujuh di sini batas bawahnya adalah 91. Berikutnya kita punya batas atas. Nah, batas atas merupakan nilai ujung. Batas atas merupakan nilai ujung atas yang membatasi kelas tersebut. Nah, di sini batas atas misalkan 50. Nah, 50 merupakan batas atas. Batas atas dari kelas 41 sampai 50. Ini 50 batas atas. 80 juga batas atas dari kelas yang kelima. 71 sampai 80 mempunyai batas atas 80. 90 juga batas atas, 100 juga batas atas. Berikutnya kita punya tepi bawah dan tepi atas. Nah, jadi harus punya batas atas dan batas bawah dulu, baru kita bisa menentukan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah, ini tepi bawah dihitung dari batas bawah kurangi 0,5. Jadi misal saya punya kelas ketiga dari 51 sampai 60. Batas bawahnya 50. Maka tepi bawahnya adalah 51 kurangi 0,5. Sehingga diperoleh hasil 50,5. Tepi atas. Tepi atas kita hitung dari batas atas ditambah, kalau tepi bawah dikurangi, kalau tepi atas ditambah 0,5. Nah, misal saya punya kelas keempat. Ini kelas keempat. Nah, ini 61 sampai 70. Tepi atasnya, batas atasnya adalah 70, maka tepi atasnya 70 tambah 0,5, 70,5. Berikutnya, kita punya panjang kelas. Nah, jadi setiap kelas interval ini akan mempunyai panjang yang sama. Misalkan di sini 70 sampai 81. Maka panjang kelasnya
kita bisa hitung manual 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Jadi ada 10. Atau misalkan kita punya kelas yang pertama 31 sampai 40, kita membilang mulai dari 31 sampai 40 diperoleh 31, 32, 33, 34. Kita membilang ya mulai dari 31 sampai 40. 31, 32, kemudian 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi terdapat 10 bilangan sehingga panjang kelasnya 10. Atau kalau yang bisa menghitung begini. Kalau 70 gini ya, berarti panjang kelasnya itu 71 sampai 80, maka panjang kelasnya adalah 80 dikurangi 71, dan kalian bisa menambahkannya dengan 1, tambah 1. Selalu ditambah 1. Jadi batas atas kurangi batas bawah, batas atas kurangi batas bawah, 80 kurangi 71, kemudian ditambah 1. Begitu. Selanjutnya kita akan belajar nilai tengah. Kita hapus dulu ya yang coretannya ini. Nilai tengah. Jadi kalau kita punya data dalam kelompok, kita akan punya nilai tengah. Nilai tengah dihitung dengan rumus setengah kali batas atas tambah batas bawah. Contoh, saya punya kelas ke-6, 81 sampai 90. Batas bawahnya 81, batas atasnya 90. Sehingga nilai tengahnya setengah kali 81 tambah 90. 81 tambah 90 itu 171. Jadi kita hitung setengah kali 171 diperoleh 85,5. Nah, selain kelas ke-6, kelas-kelas yang lain juga bisa kita hitung nilai tengahnya. Nah, begitu istilah-istilah yang kita punya pada tabel data kelompok. Ada kelas interval, batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, panjang kelas, dan